minta tolong direkam dulu. Yes. Oke, slide sudah keluar teman-teman, terlihat dengan jelas. Tuh, jelas. Oke, jelas, siap. Oke, hari ini ya temanya menarik sekali ya teman-teman. Saya diminta oleh Kang Indra ya dari Fatih Institute ya eh, untuk bicara mengenai bagaimana sih ngerancang manajemen marketing dan sales team Flipper Property. Nah, ini menarik sekali ya temanya. Dan ya, salam kenal dulu yang belum kenal, saya Alfian Rendra dari Fatih Institute. Ya, Fatih Institute adalah salah satu ya lembaga edukasi ya yang mana bantuin teman-teman belajar properti dari nol, terutama ya kita ahlinya lebih di flipper property. Dan hari ini ya insya Allah kita akan belajar ya bagaimana ngerancang manajemen marketing and sales team untuk flipperan properti. Nah, mengapa penting untuk ngerancang sistem dan tim manajemen marketing dan sales? Nah, kira-kira kenapa nih? Ya, kita mulai dari satu pertanyaan ini. Ya, kenapa sih penting kita ngerancang sistem dan tim manajemen marketing sales? Ternyata ya karena divisi marketing dan sales adalah ujung tombak dari perusahaan. Ya, jadi perusahaan itu ujung tombaknya itu ya adanya divisi marketing dan sales. Kalau divisi marketing dan sales ini aktivitasnya tidak aktif, ya berarti tidak ada yang namanya pemasukan cash in, ya. Dan kalau tidak ada pemasukan ya nggak ada profit. Kalau nggak ada profit tidak terjadi inti dari bisnis, yaitu inti dari bisnis ujung-ujungnya ya harus mendapatkan profit teman-teman. Dan kenapa sih kita harus bangun manajemen ya marketing and sales ini? Karena Anda tidak bisa membuat gedung pencakar langit sendirian, ya nggak sih? Jadi ada yang di sini bisa bikin gedung bertingkat sendirian, ya. Ternyata ya kalau kita pingin banjir lead dan panen closing yang stabil, memang kita harus mulai ini ngerancang sistem dan tim untuk divisi sales dan marketing tentunya teman-teman. Jadi ini memang the next level sih. Jadi seperti topik saya ini the next level market terus. Jadi yang tadinya individual skill ya memang beratnya ya nyari duit untuk diri sendiri. Nah sekarang bagaimana caranya kita biar bisa ya banjir lead dan juga panen closing dengan stabil. Kalau nggak stabil ya nggak bisa bayar tim. Tentunya ya perlu kita bangun tim dan juga bangun sistem. Nah, buat teman-teman yang memang mau hasil yang maksimal, ya, tentunya kuncinya itu ada dua, teman-teman. Jadi, great result, ya. Jadi, yang namanya ya hasil yang baik itu adalah hasil kombinasi antara great people dan great system. Apa, teman-teman? Great people dan great system, ya. Kuncinya ya di great people ya adalah bagaimana kita ini punya tim dengan skill atau kompetensi tertentu, baik soft skill maupun hard skill. Ya, yang mana skill yang harus dimiliki ya, kalau soft skill itu apa? Ya berani, pantang menyerah, dia itu mudah bergaul, mudah apa namanya senang untuk belajar, ya growth mindset. Nah, itu masuk ke soft skill. Kalau hard skill ya tentunya kalau dia seorang marketer pengen gear lead berarti dia harus memiliki skill-skill tertentu dia yang menunjang untuk bisa terjadinya lead. Misalnya skill untuk bisa ngiklan, skill untuk bisa bikin copywriting, skill untuk nantinya juga bisa bikin desain, skill untuk bikin video dan lain sebagainya, yaitu mendukung untuk bisa banjir lead. Ya, yang mana people-people ini ya juga harus dipimpin kalau kita udah ngomongin bangun tim ya oleh manajer SPV atau leader ya yang tugasnya untuk mengelola mengarahkan tim mencapai target ya. Karena biasanya ya kalau ada 3 orang atau lebih itu harus ada pemimpinnya. Jadi kata Rasul, ya kalau kita mau ya berpergian, ya misal 3 orang itu harus ditunjuk satu untuk jadi amirnya, untuk jadi pemimpinnya. Yang mana
pemimpin ini tugasnya adalah bagaimana memberi arahan, ya, dia itu mengkomunikasikan visi perusahaan sehingga akhirnya goals dari tim ini teman tadi adanya orang yang bisa diandalkan, ya, yang handal. Ya, kalau nggak bisa diandalkan berarti ya nggak bisa disebut namanya tim yang handal. Yang kedua adanya leadership yang kuat, ya, tim leader yang kuat. Jadi ada dua ini. Jadi kalau di people management, ya, namanya manajemen people, itu ada dua, adanya level staff, ada level manajerial atau level teknis sama level strategis, ya. Jadi ada dua itu, ada orang strategis, ada orang teknis. Selalu ada dua itu, ya. Yang mana, ya, yang namanya kalau teman-teman mulai bangun organisasi, tim marketing, ya, teman-teman harus punya dua tipe orang ini. Nah, kalau teman-teman di sini sebagai leader, orang strategis, berarti teman-teman harus merekrut atau punya orang yang teknis. Nah, nanti saya jelasin, ya, bisa rekrut itu bisa in-house, bisa outsourcing, bisa kolaborasi, nanti ada nih skema bagaimana nge-setup timnya. Jadi judul kita kan hari ini kan ngerancang, ya, rancang sistem dan tim. Nah, yang berikutnya adalah grid system, teman-teman. Ini namanya organization system. Yang mana ya di situ harus ada norm, ya, aturan main yang jelas sehingga ketika tadi tim itu udah punya common goal, goal bersama. Nah, itu dia juga punya sistem kontrol bagaimana, ya, activity, ya, yang menuju ke goals tadi biar everybody happy lah. Semua orang di organisasi happy. Nah, kuncinya teman-teman di sini, ya, kita kalau pengen hasil yang memang memuaskan, great result tadi, itu kuncinya harus disupport oleh sistem organisasi yang kuat, ya, dan punya people yang bisa diandalkan, orang-orang yang bisa diandalkan, SDM yang bisa diandalkan, yang mana dipimpin oleh the strong leadership, ya. Jadi pemimpin yang kuat gitu, teman-teman. Nah, disitulah akan terjadi namanya great result, ya, teman-teman. Makanya, ya, eh, ini jadi komponen, ya, yang simple sih untuk teman-teman bangun sebuah manajemen organisasi marketing and sales. Mau divisi marketing atau divisi sales, ya, yang penting adalah teman-teman punya great people, ya, dan juga great system, ya. Jadi great people, pengalaman saya teman-teman, punya sistem yang bagus, merancang sistem yang bagus. Kalau kita nggak punya great people, orang-orang yang mampu menjalankan sistem, ya, sistem itu juga nggak bakal jalan. Jadi apapun bisnis kita ini ngomongin tentang bagaimana building tim, bagaimana bangun organisasi, bagaimana ngomongin organization skill. Tapi tentu ngomongin hasil itu kan lingkaran yang, ya, tidak kita kuasai, itu tetap, ya, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak, Kang, yang dia itu nggak punya great people, nggak punya great system tapi hasilnya bagus? Ada aja, ada juga, ada juga. Jadi tapi secara sunatullah, ini kita ngomongin sunatullah, ya, kalau kita punya great people dan great system, insya Allah hasilnya memang jos lah, intinya begitu, teman-teman. Tapi tetap jangan lupa, ya, kita punya yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah tuh apa ya? Jadi kunci sebenarnya ke kita, ya, bahwa sebenarnya kita ini nggak bisa apa-apa. Ya, mau pakai strategi sehebat apapun, kalau Allah nggak mengizinkan, ya sudah, nggak bakal terjadi. Tapi mau pakai cuma satu strategi atau bahkan strateginya ini remeh, tapi kalau Allah sudah bilang, oke, kita berhasil, ya insya Allah berhasil, teman-teman. Jadi eh, ya tetap kita jangan apa ya lupa bahwa keberhasilan itu ada, ya, lingkaran yang tidak kita kuasai atau memang campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokus kita di sini, ya, bagaimana mengembangkan great people dan juga great system. Yang mana ada tiga komponen nih kalau teman-teman pengen hasil yang memuaskan, teman-teman harus punya yang namanya people yang bisa diandalkan, leader yang bisa memimpin untuk menggerakkan people tadi, ya, ya, kemudian membantu
tim di bawahnya untuk mengenyahkan atau menjadi problem solver-nya, ya. Yang ketiga adalah punya namanya sistem kontrol atau manajemen kontrol sistem. Oke, teman-teman, sampai sini masih semangat teman-teman di sini? Masya Allah. Ya ini saya doakan yang kasih sendiri. Mudah-mudahan tahun depan bisa punya tim ya yang tadinya jualannya satu atau dua, ketika pajak punya tim bisa closing 10 unit per bulan, Masya Allah. Atau teman-teman silakan yang mau jadi agent kita juga bisa, karena kita juga mau launching produk baru nih, teman-teman. Silakan nanti dibimbing sampai closing, Insya Allah. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita maju ke slide selanjutnya. Oke, ini slide ini paham semua ya. Kalau teman-teman sudah paham, katakan Alhamdulillah materi hari ini. Wow keren, wow menarik. Oke, saya tunggu sebelum kita geser ke slide berikutnya. Teman-teman silakan ketik di kolom chat ya antusiasmenya biar menular ke teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah, wow keren, wow menarik. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya, teman-teman. Ya, sudah siap semuanya? Saya tunggu loh ini. Ya, karena ketika teman-teman ya praktek menuliskan, ya, insya Allah ya efeknya jauh lebih dahsyat daripada yang dia diem aja. Ya, jadi ketika mentor bilang tuliskan, silakan tuliskan. Oke, Alhamdulillah materinya wow keren, wow menarik. Oke, siap teman-teman. Kita akan masuk ke materi inti. Ini ada 3 kunci yang simple sekali untuk bangun tim. Jadi ada yang tanya sama saya, Mas, Kang, bangun tim itu mulainya dari mana gitu. Nah, kalau ngomongin mulai dari mana, saya ada 3 step nih. Ada 3 langkah praktis yang bisa teman-teman ya gunakan. Dan ini sudah saya uji coba bersama beberapa konsultan yang lainnya. Saya juga dulu bareng Asa Consulting. Itu di berbagai corporate. Baik pernah dipakai oleh Cimory di desa wisatanya. Kemudian juga Geprek Group dengan puluhan cabang. Pernah juga kita install di Pondok Digital, ya. Kemudian juga di pondok apa namanya eh pondok-pondoknya Hidayatullah. Kemudian juga pernah kita install ya metode ini sampai ke Antam, ya kan, sampai ke Jababeka dan banyak lagi ya. Banyak sebenarnya yang sudah menginstal ya jurus ini. Nah, apa itu 3 jurus ini? Ya, nomor 1 adalah menyiapkan pondasi tim. Apa teman-teman? Menyiapkan pondasi tim. Nomor 1. Yang kedua, step kedua adalah mengembangkan tim. Apa teman-teman nomor 2? Mengembangkan tim. Nomor 3 adalah menunjukkan kinerja tim. Apa teman-teman? Menunjukkan kinerja tim. Ada 1, 2, dan 3. Ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu menyiapkan fondasi tim. Ya, yang namanya bangun gedung pencakar langit tadi, itu kan butuh fondasi yang kuat. Semakin cita-citanya tinggi, semakin visinya gede, semakin closing yang dipengin banyak, ya itu pondasinya, ya itu perlu dikuatkan, dibangun dulu pondasinya, ya. Nah, kalau nggak percaya tanya di sini tadi ada orang kontraktor ya. Kalau di pekerjaan kontraktor itu kan ada berapa tahap sehingga akhirnya bisa menjadi rumah yang bagus. Pertama ada pekerjaan pondasi dan ini pekerjaan pondasi ini penting. Semakin tingkatnya semakin tinggi, ya misalnya bangun 2 lantai sama 1 lantai, itu kan beda pondasinya, ya. 2 lantai sama 100 lantai itu pondasinya beda. Nah, semakin besar teman-teman itu timnya nanti, kalau teman-teman tidak punya pondasi ini, ya teman-teman akan kehilangan kontrol, akan kehilangan arah. Ya, makanya nomor 1 adalah menyiapkan pondasi. Nah, apa aja poinnya yang harus disiapkan? Yang pertama nih ditulis nih teman-teman ya. Ya, teman-teman harus punya yang namanya Nabel Purpose. Nabel Purpose itu apa sih, Kang? Jadi Nabel Purpose itu gampangannya gini nih. Adalah cita-cita mulia.
atau alasan kenapa teman-teman bikin tim ini atau bangun organisasi ini? Apa alasannya teman-teman semua? Ya. Dan apa dampak positifnya jika ya organisasi ini terus tumbuh dan berkembang? Ya, itu silakan teman-teman tuliskan ya. Alasan kenapa sih teman-teman ya harus mencapai goal ini. Nah, ini kalau kalau di sales ya, kalau teman-teman punya tim sales. Nah, kalau bisa ya setiap hari itu ya diinstal. Label purpose perusahaan ini harus diinstal. Apa sih tujuan kenapa perusahaan ini ada? Kenapa harus diperjuangkan mati-matian? Kita perjuangkan bareng-bareng mati-matian. Dan apa dampak positifnya kalau perusahaan ini terus ada dan berkembang? Baik dampak positif untuk dia yang ada di perusahaan itu, untuk teman-temannya, untuk masyarakat sekitar, untuk konsumen, dan untuk agama tentunya gitu. Nah, itu ketika teman-teman punya noble purpose, ya kita nanti akan mudah ya menggerakkan tim, ya karena kita punya cita-cita mulia. Nah, cita-cita mulia ini teman-teman turunkan dalam bentuk visi, misi, and culture perusahaan. Ya, jadi noble purpose ini nanti diwujudkan dalam bentuk visi. Ya, visi itu kalau di manajemen corporate itu teman-teman punya visi itu 5 tahun. Jadi nanti teman-teman itu misalnya visi ini 2025 ya. Visi perusahaannya teman-teman apa ya, agensi apa misalnya 2025 visi ya. Nah, Kang, ini bisa nggak kalau saya itu belum punya tim untuk personal? Bisa. Ya, silakan teman-teman gunakan ini untuk personal dulu kalau belum punya tim. Oke, silakan tulis visi teman-teman ya. Eh, 5 tahun ke depan ya, begitu. Nah, dari situ dari visi itu ya diturunkan lagi menjadi misi. Ya, misinya apa? Nah, misi ini adalah ya perwujudan dari langkah-langkah ya untuk mencapai misinya itu, gitu kan, gitu. Nah, jadi ini harus kita install dalam bentuk visi dan misi. Nah, yang berikutnya adalah culture. Culture itu apa sih, Kang? Culture itu budaya atau norma-norma. Ya, misal kalau di Fatih itu kita punya culture Fakin, kemudian juga punya sidik amanah fatonah tablik, ya kan? Yang mana ya itu nanti kalibrasi. Jadi culture itu kayak tata surya, akan itu mengatur sesuatu yang tidak teratur, ya. Jadi gini, kita punya budaya kerja ya di perusahaan kita adalah fast and win, ya cepat ya dan juga tetap jadi pemenang, gak cuma cepet beres doang tapi nggak menang, ya fast and win. Nah, yang mana si fast and win atau yang tadinya dia lambat masuk ke culture kita, dia budayanya jadi punya fast and win, ya kan, dia culture itu. Nah, dan culture ini selalu kita install ya teman-teman ya di perusahaan. Nah, itu pondasinya. Nah, kenapa sih kita harus punya visi misi culture? Gunanya apa sih visi misi culture ini? Untuk ya menggerakkan tim. Untuk apa teman-teman? Menggerakkan tim. Ya. Kenapa sih tim ikutin kita? Karena kita punya visi, kita sevisi, ya, kita punya misi yang jelas. Kita bisa menjelaskan kepada tim untuk mencapai visi kita, misi kita ini, ya kan? Kemudian kita punya budaya untuk mendukung agar tercapainya misi. Nanti nih di sini akan apa ya, kalibrasi, ya. Jadi memang DNA yang bikin visi misi culture ini memang sang founder, biasanya sang founder nih yang bikin seperti ini. Biasanya didampingin sang manajer dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Visi, misi, culture. Nah, yang berikutnya tentu kalau kita ngomongin marketing nih, ada tim marketing and sales, ya kita harus punya namanya marketing goal. Kalau marketing goal jelas, goalnya adalah ya
mendatangkan lead baru, calon prospek baru. Kalau selling goal, jelas pro tadi akhirnya konversi jadi closing, ya jadi survei, jadi DP, jadi booking jadi DP. Nah, kemudian pelunasan. Nah, itu kalau di selling goal. Ya, marketing goals ini ya di bawahnya kalau divisinya lengkap ya ada apa ya? CRM juga, kemudian ada juga branding. Cuma minimal kalau kita ini baru, bikin organisasi baru, paling nggak ada marketing, ada selling, ya, banjir lead, panen closing, nah gitu. Istilahnya banjir. Nah, itu tadi yang namanya pondasi. Oke, sudah paham? Pondasi ini kelihatan nggak, teman-teman? Nggak kelihatan. Tapi penting nggak? Penting banget. Dan kadang itu kita itu loyo, kita itu males, kita itu jadi apa ya, kehilangan arah. Itu ketika kita mengenable purpose, visi dan misi yang jelas. Sehingga apa? Sehingga ya kita jadi kehilangan arah. Nah, bahayanya kalau sang owner, sang founder, ya sang leader ini kehilangan arah, tim juga pasti akan kehilangan arah. Jadi tim itu sebenarnya cerminan dari ya kita sendiri mau ngomongin. Ya kalau sekarang tim kita loyo itu salah siapa ya? Salah saya sebagai leader. Kalau saat ini tim itu nggak tahu apa yang dilakuin, salah siapa? Salah saya sebagai leader. Kalau tim sekarang ini ya performnya gitu-gitu aja, salah siapa? Salah saya. Ya, ya itulah memang salah saya gitu. Nah, itu penting sekali ya teman-teman untuk menyiapkan pondasi. Oke, sampai sini teman-teman masih semangat semua untuk kita naik nih ke struktur berikutnya setelah menyiapkan pondasi, kita menyiapkan strukturnya biar kuat pilar-pilarnya. Masih semangat? Kalau masih semangat silakan tahu nih semangatnya. Tuliskan wow keren, wow menarik ya teman-teman. Sembari saya mau minum dulu sebentar ya. Saya silakan tuliskan wow keren, wow menarik. Yo, silakan boleh. Ada yang ditanyakan dulu, monggo. Ya, nah ini eh, bagian kecil aja ya nanti. Nah, teman-teman buat yang belum tahu caranya gimana buat KPI, buat job desk, buat report, buat KPI, nanti ada kelasnya Oke, ya. Gitu ya lagi Coach Alden. bersama saya Alfian Dendras 99 di Institute. Oke, teman-teman. Tadi alhamdulillah kita sudah masuk langkah pertama. Bagaimana seorang leader ya, itu namanya noble purpose. Jangan remehkan noble purpose. Teman-teman tahu yang namanya Steve Jensen ya. Kalau teman-teman jurnal Harvard Review itu ada yang pernah mengulas tentang yang namanya Steve Jensen. Dia adalah CRO, Chief Revenue Officer. Jadi kalau di perusahaan tugas dia itu adalah menaikkan naikkan omset perusahaan. Ya. Nah, ketika dia itu punya prestasi itu, achievement-nya adalah membawa timnya yang tadinya 27 orang di Kanada itu jadi 1.000 orang dalam waktu 2 tahun aja dan punya kenaikan 56.000%. Ya, dan dia bisa tembus triliunan. Jualannya apa? Media sosial dashboard. Jadi dashboard sosial media. Bayangin ya, dashboard sosial media. Ya intinya bantuin para pengusaha untuk bisa kontrol media sosialnya lewat satu dashboard lah. Ya, semua channel channel medianya gitu teman-teman. Dan klien-klien dia sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi dia tuh termasuk pengembang software CRM terbaik di dunia, teman. Nah, di situ luar biasa ketika diwawancarai apa sih yang dilakukan Steve Jensen ini, ya, sehingga akhirnya bisa ya ngebawa timnya seperti itu. Ternyata ketika diwawancarai dia bilang dia tuh hanya fokus melakukan 3 hal. Key activity-nya setiap hari cuma 3. Berapa key activity teman-teman? 3. Key activity pertama adalah ya dia selalu ngomongin
timnya itu untuk ngelurusin niat, noble purpose, ya. Jadi dia selalu ya cerita tentang purpose perusahaan ini ada ini untuk gini nih. Yang kedua, dia selalu cerita ke timnya tentang positive impact. Jadi impact positif yang telah diberikan perusahaan untuk membantu para kliennya. Jadi dia cerita gini. Jadi dia itu ngumpulin semua cerita-cerita kliennya. Misalnya ada namanya Pak Rudi. Pak Rudi, alhamdulillah setelah pakai sosial media dashboard ini bisa meningkat dan sekarang dia bisa apa namanya eh, pertumbuhan bisnisnya dan timnya semakin tercerahkan, semakin mudah. Nah, cerita-cerita positif impact ini dia selalu ceritakan kepada timnya. Sehingga timnya itu yang pertama punya noble purpose yang sama dengan purpose perusahaan dan dia juga termotivasi dengan sebuah cerita. Dan semua memang dinarasikan dalam bentuk storytelling, dalam bentuk cerita. Karena orang tuh nggak suka dijualin, suka diceritain. Nah, cerita-cerita ini yang membuat tim ini akhirnya semangat untuk bergerak, untuk ngecapai goal, ya, untuk jalanin marketing plan yang sudah ditetapkan perusahaan dengan senang hati. Karena apa? Karena dia punya yang namanya tadi purpose life yang dahsyat. Ternyata visi dia dengan adanya perusahaan ini, mungkin ada orang yang masuk perusahaan kan visinya pengen berkembang, pengen bermanfaat buat orang lain, ternyata bisa didapat di perusahaan ini. Dan itu luar biasa ilmunya ya. Dan ini jangan diremehkan ngomongin tentang Nabel Post ini. Nah, itu tadi baru dua kan ya. Yang pertama tadi dia ngelurusin niat timnya, kedua cerita tentang positive impact. Yang ketiga yang dilakukan Steve Johnson ya, itu adalah melakukan coaching dosis tinggi one on one terhadap ya semua salesnya. Jadi dia punya tim sales, teman-teman. Nah, tim salesnya ini ya dia coaching one on one dan metodologinya coaching, bertanya dan menggali. Ya, kalau nggak bisa di training atau ngundang trainer atau ngundang orang yang ada di dalam trainer seniornya untuk bisa nge-training. Ya, metode trainingnya. Nah, nanti saya akan jelaskan nih bagaimana pas saat mengembangkan tim punya metode corporate learning yang bagus, metode training. Ya, yang pertama misalnya dia punya sales nih, ada sales senior. Ya, dia ngikut. Kemudian ya dia juga apa namanya ngelakuin ya ngelakuin dampingin oleh sales senior ini. Kemudian nanti lama-lama sales senior ini akan cuma ngawasin aja. Tapi pertama mereka emang ditandem bareng gitu kan. Ya diajarin oleh sales senior ini. Jadi bener-bener coachnya itu adalah orang yang memang tim di dalam situ ya. Jadi in-house internal tim gitu teman-teman. Nah itu cukup cukup membantu. Tapi kan nggak semua orang bisa ngajar, Mas. Nggak semua orang bisa coaching. Ya makanya memang inilah pentingnya kita mengembangkan tim itu semua tim itu harus bisa menjadi TFT, trainer. Ya, karena kuncinya sebenarnya di situ, teman-teman. Nah, berikutnya ya kita akan ngomong ke step kedua. Step kedua apa sih? Mengembangkan tim. Kalau kita udah ngomongin pondasinya udah siap nih, udah punya noble purpose, visi, misi, culture, marketing goal yang jelas, ya kan, marketing plan dalam waktu 1 tahun udah tahu arahnya mau kemana. Berikutnya adalah teman-teman bikin struktur organisasi. Ya, struktur organisasi ini ya disesuaikan dengan goals dan marketing plan-nya. Kalau cita-citanya besar mungkin ya kan perlu tim yang cukup besar. Kalau cita-citanya kecil, ya mungkin dimulai dulu, tapi dimulai dulu dari yang kecil. Ya. Mulai dulu dari 2 orang tim, 3 orang tim, 4 orang tim, sampai punya banyak tim. Ya di Fatih sendiri itu ya saya menjadi saksi ya Kang Wildan mulai dari hire dulu HRD ya kan. Nah dari HR inilah akhirnya berkembang tim-tim yang ada ya. Itu jadi teman-teman ya. Teman-teman, struktur organisasi ini disesuaikan dengan cita-citanya teman-teman semua. Ya, kalau saya belum mau punya struktur organisasi, mau gerak sendiri, boleh. Mulai dari 1 orang dulu, boleh, nggak masalah, ya kan. Ya paling enggak struktur organisasi saya
dan jiwa saya. Oke, yang berikutnya punya yang namanya SOP, ya, Standard Operation Procedure. Cuma nanti SOP ini, memang SOP yang bagus itu SOP yang sudah teruji. Dan SOP ini selalu berkembang ya, teman-teman ya. Jadi misalnya nih operation ya, ngomongin operation. Cara balas WA ya atau kumpulan skrip balas cepat di WA ya itu bisa itu kalau tanya gini jawabnya gini tanya gini gini itu bisa diinstal di WA udah misalnya apa namanya dengan kode-kode tertentu udah bisa jawab begini jawab begini balas cepat ya apalagi kalau misalnya traffic kita per harinya banyak ya kan itu teman-teman siapin dan itu selalu berkembang ya teman-teman ya sekarang di era digital tuh ya konten A nggak bisa konten B nggak bisa, C D ya kita akan A/B testing terus memang di konten-konten marketing gitu teman-teman. Nah, berikutnya adalah untuk mengembangkan tim perlu ada namanya TFT, Trainer for Trainer. Ya, jadi TFT ini eh, memang modul yang dibikin perusahaan ya, termasuk nanti ada karir path-nya di situ sehingga teman-teman itu bisa tahu nih. Kalau saya ini mau berkarir dari saya ini seorang staff sampai saya ini jadi level manager, kira-kira ya berapa skill yang harus saya punyai ya. Teman-teman, saya punya teman dulu di Starbucks ya, apa namanya? Dia mantan orang Starbucks. Dia cerita bahwa ternyata untuk dari barista menuju ke asisten store manager itu aja dia punya 77 checklist skill yang itu ditrainingkan ya dan diasah ya. Jadi 73 checklist skill untuk karir path-nya dia kalau dia mau berkarir di bidang tertentu ya. Ingat ya setelah kita mindsetnya jadi kita perlu yang namanya skill set. Skill set berhubungan jam terbang, berhubungan dengan trading, berhubungan dengan coaching, skill set ya berhubungan dengan pengalaman dan jam terbang. Baru ngomongin namanya tool set. Tool set ini untuk mempercepat aja. Misal kayak Kang Indra ya biar untuk mempercepat pakai broadcast ya aplikasi. Nah, itu untuk mempercepat aja itu namanya tool set. Tapi yang penting yang pertama adalah mindsetnya dulu, skill setnya dulu disetting, dirancang ya. Yang berikutnya adalah tool setnya gitu teman-teman. Oke, itu nomor dua ya. Itu nomor dua apa tadi teman-teman? Cara mengembangkan membangun tim ya, Meng- mengembangkan tim. Oke, kita masuk ke nomor tiga ya. Nomor tiga ada key activity, ada job desk, ada report, ada KPA atau OKR, ada reward dan punishment. Saya sendiri memang walaupun kita punya OKR ya, OKR kan objektif yang dinilai kan resultnya. Tapi saya itu lebih cenderung ke KPI karena kalau result itu ya apa ya? Itu kan hak prerogatifnya Allah ya. Cuma memang harus ada objektif juga, resultnya apa nih yang ditarget ya. Tapi tetap harus ada KPI-nya juga, Key Performance Indicator-nya. Jadi indikator bahwa tim ini perform atau enggak perform, itu kita bisa ngelihat. Dan kita juga ngedilai orang ini perform atau enggak perform itu jangan semerta-merta ya. Oke, orang ini enggak perform ternyata kita belum ngasih pelatihan. Atau memang kita ya dari awal yang rekrut orang yang memang enggak market fit dengan performa yang kita butuhkan. Kita harus punya standar orang ini perform atau enggak performnya kenapa gitu kan. Ya ada misalnya tim kita nggak perform, soalnya kita nggak ngasih budget iklan, dia nggak perform lah dia gitu misalnya. Dia suruh iklan, dia punya dia punya objektif, eh, punya activity pengiklan, advertiser, tapi ternyata perusahaan nggak ngasih budget iklan, dia suruh nyari budget iklan sendiri. Itu juga agak ngelek sih, nggak performnya kan juga nggak bisa disalahin karena dia juga gitu teman-teman. Oke, berikutnya adalah reward and punishment. Nah, ketika teman-teman punya activity, kemudian udah ada job desk-nya, ada sistem report-nya. Kalau staff itu reportnya harian, ya, eh, punya KPI-nya. Nah, tinggal teman-teman bikin sistem
reward dan punishment-nya. Ya ingat kalau yang perform kasih reward banyak, ya kalau yang nggak perform ya sudah eh, dibina atau dibinasakan. Di sistem punishment juga nanti sebenarnya ini juga penting agar apa? Agar pelanggaran-pelanggaran yang di perusahaan ini tidak jadi budaya kerja, tidak jadi budaya. Ya, jadi itu ya teman-teman agar culture kita tidak apa ya ternodai lah gitu gampangannya. Oke, sampai di sini 3 step untuk bangun tim. Teman paham semuanya? Siap untuk punya perusahaan gede level corporate? Ya ini kita belajar dulu ya. Cita-cita dulu boleh dong, gitu kan? Belajar dulu. Kalau kita mau bangun corporate, ya kan? Seperti apa? Nah, teman-teman udah punya gambarannya. Ternyata gampang ya bangun corporate ya. 3 step aja. Tapi 3 step ini kalau dijabarin luar biasa. Oke, teman-teman gimana materi hari ini? Teman-teman? Wah, di kolom chat dong, tuliskan. Kak, kalau saya tanya materi hari ini gimana jawabnya? Ayo, ini jangan-jangan pada tidur nih. Oke, Alhamdulillah, wow keren. Wow menarik. Oke, mantap. Masya Allah. Siap Ya. coach, sebelum tanya jawab ini ada informasi nih sebentar buat teman-teman nih. Wah, siap, siap. Oke, nah buat teman-teman tadi ya, alhamdulillah. Nah, kenapa sih sampai detik ini kita harus belajar marketing and sales itu ya? Salah satunya itu pada dasarnya ya kita itu siap-siap aja mau dijualin atau kita yang mau konsumsi atau kita yang jualin. Makanya kita kenapa harus terus belajar marketing and sales? Karena kenapa ya? Hukum permintaan hukum permintaan, nanti ada kebutuhan, ada permintaan. Jadi pasti ada yang jualan, ada yang beli. Nah, terus khusus untuk di properti ini ya, semasih bumi, masih kita hidup bernapas, apa bumi itu terus berputar, ya market properti itu jujur aja semakin luas dan semakin lebar. Karena ya tadi banyak yang lahir, ya silih berganti ya. Terus alhamdulillah kita juga sering melatihan tadi yang udah dijelasin, corporate pelatihan-pelatihan yang dimana ya perlu kita pahami bahwa marketing and sales itu adalah ujung tombak khususnya di bisnis properti kayak gitu. Nah oleh karena itu kita insya Allah di bulan Desember nanti akan adakan yang namanya kelas manager marketing and sales. Nah di mana nanti teman-teman tadi buat KPI, buat SOP-SOP yang tertarget, gimana caranya nginstal sistem manager. Jadi manajer itu seperti apa? Nah nanti dibahas di bulan 10 Desember ya. Nah ini kenapa kita mengadakan kelas itu ini berdasarkan data, berdasarkan riset ya. Karena ternyata ya banyak khusus buat teman-teman yang di sini yang memang nanti di acara tersebut itu akan yang ada kesulitan gitu gimana caranya menentukan target biar bisa tercapai khususnya di target kelas premium. Apalagi alhamdulillah sampai saat ini jualannya kes-kesan gimana? Tes tes. Suaranya jelas gak ya? Nah, gimana caranya biar bisa closing di properti premium, jualannya cash-cashan, nentuin target marketnya gimana. Nah, nanti dibahas di kelas tersebut ya. Terus apa lagi? Nah, selain itu juga buat teman-teman yang kesulitan rekrut SDM, sales dan marketing yang kompeten, yang profesional, yang hire yang dimana bisa memberikan impact. Nah, nanti dibahas KPI indikatornya kayak gimana, ngerekrutnya itu seperti apa. Nanti insya Allah dibahas ya. Terus di sini juga fokus buat teman-teman yang ingin meningkatkan penjualan. Nah, alhamdulillah setiap bulan, insya Allah bulan ini kita akan launching 3 proyek lagi ya, alhamdulillah. Nah, nanti buat teman-teman yang kesulitan melakukan penjualan, boleh nanti strateginya, cara-caranya nanti dibahas juga ya, secara strategikal di tataran manajemen, manajer gitu. Terus di sini juga khusus buat teman-teman yang masih kebingungan nyusun strategi plan marketing yang memang mudah dan bisa memberikan impact yang memang pastinya udah terbukti berhasil. Nah, ini rekomendasikan sih buat teman-teman untuk ikut ini. Kayak gitu. Ini juga menjadi alasan
besar keresahan kita, masih banyak manajer-manajer yang memang menyusun strategi yang memang efektif itu belum banyak ya. Oleh karena itu kita adakan kelas ini ya. Terus apalagi, nah ini yang pasti ya, gimana caranya jualan properti cash-cashan. Nah nanti pasti dibahas ya. Terus kita insya Allah langsung praktek ya, bagaimana caranya manajemen, tapi di bagian digital marketing. Itu seperti apa di digital marketingnya, apa aja komponen-komponennya, KPI dan lain sebagainya. Nanti dibahas buat teman-teman. Terus yang paling penting itu ini menyusun tim digital itu mulainya dari mana? Itu nanti kita akan bahas di kelasnya ya. Ini berdasarkan keresahan ini, nanti tujuannya setiap SDM teman-teman itu mengalami peningkatan yang signifikan dari yang sebelumnya, khususnya SDM, sales dan marketing. Nah, nanti ini contoh gambaran scoreboard, itu ada susunan-susunannya ya. Uh, buat mempermudah buat teman-teman baca peta, nyusun strategi, target itu tercapai atau enggak. Nah, terus ini mudah-mudahan harapan kami berdasarkan keresahan-keresahan tersebut bisa menjadi solusi buat teman-teman. Tadi ya gimana caranya untuk bisa menyusun strategi plan yang tadi udah dijelaskan, karena insya Allah nanti ya pasti ya di mentor yang memang praktisi ya, yang praktisi itu nggak cuma cuap-cuap aja ya, yang memang kita itu betul-betul praktek di situ baru kita share, udah terbukti baru kita share gitu. Nah nanti di mentor dan konsultasi khusus di bagian pemasaran. Terus Besok salah satu mentor kita itu ada Kang Fauzi namanya, yang kemarin punya prestasi luar biasa sebagai eh, tim sales ya. Itu bisa closing 30 unit ya. Itu eh, market cash sama cash bertahap ya. Market kelas A ya. Hanya dalam waktu 1 tahun aja cash sama cash bertahap. Dan propertinya di atas 1 miliar semua. Nah ini teman-teman nanti langsung belajar sama beliau langsung ya. Beliau akan menjelaskan sih gimana sih ya triknya. Kalau 1 2 kali closing kan udah biasa ya. Tapi kalau 30 kali closing itu berarti ada polanya. Nah, teman-teman insya Allah nanti akan dibocorkan polanya gimana nih dari ya dapetin WA sampai akhirnya datengin orang ke survei, akhirnya bisa handling, ya akhirnya bisa berteman dengan customer, sehingga akhirnya bisa terjadi yang namanya closing. Nah, insya Allah nanti akan langsung bareng praktisinya ya, teman-teman. Nah, makanya ini teman-teman jangan lewatkan ya acara ini, karena ini praktisi langsung dan udah yang digunakan nanti insya Allah aplikatif ya teman-teman, karena memang by experience ya sudah dipraktekkan, bukan sekedar teori ya. Kemudian nanti ada offline-nya juga sebenarnya apa namanya strateginya. Kita akan beberkan bagaimana nih kalau pakai strategi online, karena 90% kita dapetin lead juga online, tapi offline-nya juga akan kita kasih tahu bagaimana handling saat survei. Nah, nanti teman-teman di sini di kelas ini bagi orang-orang yang terpilih ya, teman-teman bisa nanti pegang project jadi leader marketing ya, magang di tempat kita langsung megang project fliperan properti. Nah, ini bagi yang terpilih ya, teman-teman bisa dapat itu. Dan memang kita metode ini nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tim semua, Bapak Ibu semua. Jadi pendekatan materinya ini ada training, mentoring, coaching juga, dan insya Allah ya ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang lagi bangun sistem dan tim digital marketing terutama, dan juga sales team. Gitu sih. Itu kan itu sih tambahan dari saya. Jadi buat teman-teman ini acara ini keren banget ya. Ini acara akhir tahun kita ya kan. Jadi jangan lewatkan ya teman-teman. Dan ini materinya inti ya, teman-teman akan belajar bagaimana bongkar rahasia jualan di market kelas A premium, target cash sama cash bertahap. Udah kita praktekkan 30 kali berulang, jadi ini proven. Ya, bagaimana jadi leader marketing real estate yang kompeten dan juga profesional, bagaimana menyusun strategic plan yang tepat sasaran,
praktek nanti kita buat strategi yang bisa mendatangkan lead baik offline maupun online, berbayar maupun organik. Menganalisa setiap proses marketing dan selling, kita nanti belajar untuk bagaimana menganalisis ya setiap tahapan, ya setiap tahapan kok kita nggak berhasil di tahapan apa sih? Oh ini kayaknya perlu diganti di tahapan ini iklannya. Nanti kita akan belajar situ. Kemudian kita akan praktek nge-set up tim digital marketing dari nol. Jadi dari teman-teman nggak punya tim. Kemudian di materi execution game, jadi kita ada game untuk eksekusi juga. Kita akan praktek nanti, ya, akan bareng kelompok akan dibikin tim untuk praktek bikin goal dan target, membuat budgeting anggaran marketing selama 1 tahun yang dan akan di breakdown menjadi 3 bulanan sampai bulanan, ya kemudian bikin program dan strategi, nanti kita bikin program-program marketing ya plus strateginya, dan bagaimana menurunkan strategi tadi ke bentuk activity list eksekusi baik untuk yearly, quarter, monthly maupun weekly sampai ke mingguan. Karena kita itu ada laporan mingguan juga, nanti kita akan kasih contoh juga. Kemudian bagaimana menganalisis setiap proses marketing dan selling yang ada. Ya, nanti akan ada materi bagaimana kita menganalisis setiap proses marketing selling. Nah, bonusnya nih teman-teman, kita nanti ada bonus bagaimana manajemen launching produk, termasuk kita nih mau launching, ya 11 step persiapan launching produk. Berikutnya ada teknik closing yang sederhana tapi powerful, yang kita sebut namanya consultative selling, gitu teman-teman. Nah ini semua akan dibahas di 2 hari kelas master, ya, yang mana, nah ini ya kita batasin untuk 30 orang saja, ya. Jadi harga normalnya sebenarnya 3.700.000 rupiah, ya 700.000 itu udah plus penginapan buat yang cowok. Buat yang cewek memang kita tidak menyediakan penginapan, ya. Tapi nanti bisa ada subsidi dari penginapan dari kita, ya gitu teman-teman. Nah, untuk 20 orang pertama kita kasih ya 2.500.000. Nah, ini karena kita perdana early bird nih, ya. Yang lain belum daftar, silahkan mau DP berapapun di malam ini yang DP ya minimal misalnya 500.000, ya teman-teman bisa ya dapatkan harga spesial yaitu ya 1,5 juta saja, 1.500.000 rupiah 2 hari, ya bersama kita langsung mentor, dan teman-teman nanti akan banyak dapat bonus-bonus menarik ya teman-teman, seperti contoh apa ya, template KPI, kemudian template budgeting anggaran, template sistem report, ya kan, template SOP, ya itu teman-teman akan dapatkan free ya buat teman-teman yang memang daftar di hari ini. Ini super promo teman-teman. Karena ini tahun ini ya kita cuma buka ini saja. Kalau teman-teman nggak ikut di ya bulan Desember besok, ya ikut tahun depan. Tahun depan juga kita belum tahu bukanya kapan lagi karena kita masih banyak kelas-kelas yang lainnya yang mau kita buka ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk 10 pendaftar pertama kita kasih harga spesial untuk malam hari ini. Silakan di kolom chat bisa dikasih informasi nomor WA-nya atau link eh, apa namanya landing page-nya Kang Indra. Siap. Ya, Nanti jadi poinnya setiap 10 peserta itu harganya naik ya. Setiap 10 peserta daftar harganya naik, 10 peserta yang daftar harganya naik. Nanti untuk peserta Indra update di grup ya berapa peserta berapa pesertanya. Gitu mungkin. Nah, ini untuk terus yang terdekat poinnya sih harapan dari program ini mencetak SDM yang memang jago bagian manajemen, marketing and sales kayak gitu. Terus solusi peningkatan kualitas dari sales maupun dari marketing. Nah, ini yang paling penting yang program yang terdekat ya, hari Rabu besok tanggal 13 November buat teman-teman yang memang mau fokus belajar gimana caranya teman-teman bisa dapat closing pertama. Alhamdulillah nanti kita akan ada gathering yang alhamdulillah akan launching beberapa project juga buat teman-teman. Boleh khususnya kita mengundang agensi-agensi terbaik maupun agen maupun marketing yang memang mau ikut.
Nah, nanti di sini itu di kegiatan gathering, gathering agen dan agensi ya tepatnya ya. Itu di mana kita itu ada sistem baru keagenan ya alhamdulillah yang udah terbukti improvement juga kemarin salah satu agensi tepatnya ya alhamdulillah sudah mulai konsisten mudah-mudahan bisa closing baru berapa sih yang mulai agak konsisten ya. Karena kita betul-betul bimbing gimana sampai ke handling sampai ke booking bahkan mohon doanya ada satu agensi itu nanti akan ada kunjungan ke 7 konsumen dan kita betul-betul bantu kunjungan ke rumahnya. Nah, alhamdulillah nanti buat teman-teman yang memang mau fokus mau jualannya aja deh langsung dapat belajar ilmunya gratis, materinya gratis, langsung praktek dan dapat cuan yang pasti puluhan juta ya untuk programnya didamping betul-betul didampingin sampai closing dan alhamdulillah udah banyak rekan-rekan kita khususnya agen dan agensi yang alhamdulillah kita bantu betul-betul sampai closing. Nah, yang pengen ikut acara ini segera konfirmasi aja ya acaranya offline, kuotanya terbatas nanti diinformasikan. Mungkin itu aja. Silahkan yang ingin ditanyakan. Kita lanjut ke materi lagi, Coach Alfian. Oke, siap teman-teman. Oke, buat teman-teman tadi ya pengumuman sekilas info. Jadi buat teman-teman silahkan ambil kesempatan untuk malam hari ini karena khusus yang DP malam hari ini ya booking fee ya malam hari ini teman-teman ya akan dapat harga super super spesial cuma untuk malam ini aja dan untuk 10 orang saja. Ya, teman-teman kita batasi karena tempat kita terbatas, paling ini hanya untuk 30 orang saja ya. Silakan teman-teman. Oke, kita lanjut ya Kang atau mau langsung sesi tanya jawab nih. Kita lanjut bentar ya. Bentar dan sesi tanya jawab. Lanjut bentar dan sesi tanya jawab aja, Coach. Silakan Mungkin boleh teman-teman. lebih diskusi aja ya. Ya, Apa namanya? Dari 3 step ini ya, teman-teman sudah kegambar ya gimana. Tapi nanti intinya detailnya nanti akan kita, saya nggak bisa jelasin dalam waktu 2 jam sih detailnya ini. Jadi nanti tiap poin-poin ini nanti detailnya akan kita jelaskan di workshop teman-teman. Ya, mungkin kita masuk sesi ngobrol aja tanya jawab bareng ya Kang Indra. Mau nggak Kang Indra dipandu kita untuk tanya jawab? Silakan teman-teman ada pertanyaan ya kita bisa ngobrol teman-teman. Oh iya ini juga buat teman-teman kita ada apa ya e-course ya buat teman-teman mungkin yang pengen belajar fliperan properti. Jadi fliperan properti ini ya modalnya cukup kecil ya kan dan teman-teman ya bisa mulai dari 2 unit, 1 unit ya atau 4 unit ya, tapi hasilnya juga cukup lumayan. Jadi profitnya bisa ratusan juta ya. Kemarin kita udah coba ngeflip 4 unit aja itu bisa dapat ya ratusan lah gitu ya. Saya nggak bisa kasih tahu berapanya, cuma ya ada lah kalau 400-an ke atas lah gitu teman-teman. Nah itu teman-teman bisa mainkan hanya dengan 4 unit itu dan itu lebih simpel. Nah itu e-course-nya ini teman-teman. Anda seorang pemula, mau belajar properti dari nol tapi bingung mulai, mau bisnis properti tapi takut modalnya besar, ingin tahu bisnis model properti yang minim resiko, minim modal dan menguntungkan, menghadirkan kelas Master Flip Pro online dipandu langsung oleh Master Flip Pro yang sudah terbukti menyelesaikan 35 proyek flipper properti di Indonesia. Solusi buat Anda yang ingin profit cepat dari properti tanpa modal yang besar. Temukan step by stepnya mulai dari bikin strategi akuisisi lahan hot deal, membuat produk yang winning, manajemen produksi, manajemen keuangan Flipro, sampai ke sistem pemasaran Flipro yang terbukti menghasilkan. Lebih aman, lebih cepat, lebih efektif, mudah bisnis prosesnya, lebih simpel perizinannya, dan untungnya lebih besar. Mau ikutan belajar menjadi Master Flipro? Join kelas online-nya sekarang juga. Oke, itu tadi teman-teman. Kalau teman-teman mau beli e-course-nya, karena emang udah terbukti kita praktekkan untuk kelas Flip Pro dasar ini yang dasar sih. Teman-teman bisa belajar
ikut join di e-course kalau yang dasar. Kalau yang advance silakan ikut workshopnya di Januari. Ya, itu ada workshopnya untuk dan praktek langsung. Bahkan ya teman-teman bisa magang juga kita siapin tempat magangnya. Jadi kita ada apa ya semacam gedung training center sendiri. Jadi teman-teman kalau yang mau magang kita juga bisa fasilitasi untuk teman-teman magang di sini tempat kita. Itu teman-teman. Oke, Silakan. silakan. Ada pertanyaan Ada nggak yang nih? ingin tanyakan? Jelas? Ini langsung jelas semua ini. Kayaknya coach udah pada jelas semua coach. Mungkin ada materi dulu coach dikit atau udah beres coach? Ya, jadi ini ada mungkin video tambahan ya untuk memotivasi teman-teman kenapa sih harus belajar manajemen marketing ya. Silakan teman-teman disimak videonya ini ya. Jenius apapun Anda, jika tidak membangun tim dan sistem, Anda pasti akan kehabisan waktu. Gini kisahnya. Ada dua orang yang sama-sama dia belajar digital marketing di waktu yang sama. Sebut saja A dan B. Nah, A ini fokus banget kepada individual skill. Ada skill apa aja, ada sosial media baru, dia belajar, ngulik banget. Si A fokus banget sama skill teknis, sedangkan yang B ini fokus kepada ilmu strategis, ilmu membangun sistem, ilmu managerial skill, ilmu membangun relasi, ilmu mencari orang, sehingga banyak menghabiskan waktunya untuk benar-benar membangun tim dan sistem. Singkat cerita, 10 tahun kemudian mereka bertemu. Si A itu ngerasa mentok karena selalu ada yang baru di dunia digital marketing. Sedangkan B, sekarang bisnisnya sudah autopilot. Dia udah punya tim, udah punya sistem, sehingga bisnisnya bisa jalan tanpa kehadiran dia. Nah, kira-kira teman-teman pilih mau jadi A atau jadi B? Oke, gitu teman-teman. Pilih mau jadi A atau jadi B, teman-teman. Silahkan, tuliskan di kolom chat. Mau jadi A atau jadi B itu keputusan ada di tangan teman-teman semua. Ya, gitu. Oke, jadi B. Masya Allah, jadi B. Kita doain. Semoga teman-teman bisa jadi B ya, teman-teman. Itu harapan kita semua, teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya sedikit kasih gambaran dulu, teman-teman. Ya, ini lanjutin materi ya. Keluar ya slide saya ya, teman-teman. Benar coach. Jadi, oke. Nah, metodologi ini kita sebutnya marketing organization system. Ya, jadi tim seperti apa sih? Kalau ideal kan ngasih gambaran idealnya. Itu ada dua tim terbagi. Ada tim namanya tim strategik, ada namanya tim teknis, ya, atau execution. Jadi ada strategik dan execution. Nah, kalau yang dimaksud tim strategik itu apa? Biasanya tim leader, mulai dari level leader, manager, ya kan, direktur itu tim leader tuh biasanya ngomongin strategis, ya manajer, direktur. Tim profesional biasanya strategis, konsultan, coach, mentor, ya itu tim profesional. Itu yang biru itu tim in-house. Kalau yang pink itu, yang merah itu adalah eh, apa namanya, yang tim profesional itu adalah di luar lingkaran. Nah, tim pelaksana itu beda lagi. Tim pelaksana ini ya ini host ya. Bisa juga in-house, bisa juga eksternal. Ya. Misalnya kita punya staff itu in-house, tapi kalau kita punya vendor itu eksternal, subkon eksternal, freelance itu eksternal, anak magang itu eksternal, affiliate, agent itu eksternal. Oke. Nah, di tim execution kita juga nggak mesti kita punya in-house. Misalnya advertiser bisa outsourcing. Kita juga kalau advertiser, beberapa advertiser yang kita rekrut juga outsourcing. Kita juga pakai agent, ya kan? Kita juga outsourcing. Ya nggak mesti, kita juga pakai konsultan. Ada coach Eko, ya kan? Itu juga outsourcing, ya. Nah, berikutnya ada tim pengelola. Tim pengelola itu biasanya terdiri dari koordinator dan supervisor, itu teman-teman. Dan ini teman-teman nanti bisa sesuaikan sesuai kebutuhan goals Anda. Ingat cara main UMKM dan corporate memang beda. Ini gambaran detail aja kalau teman-teman bermain di corporate ya. Intinya bikin satu rumah sama gedung pencakar langit beda dong cara mainnya gitu. Jadi ini saya kasih tahu cara mainnya kalau kita mau bikin gedung pencakar langit, tapi teman-teman bisa terapin dari level yang ini gitu, teman-teman.
Nah, studi kasusnya gimana? Nanti teman-teman di workshop kita akan belajar bikin smart goal. Dari smart goal ini nanti kita akan turunkan menjadi dua tim dulu. Kalau teman-teman mulai dari tim yang kecil dulu, tim Markom untuk goalsnya adalah banjir lead, ya. Dia nanti bikin goals yang dan strategiknya, baik strategic plan maupun teknis eksekusinya. Kemudian tim sales itu panen closing, ya nanti bikin strategic plan dan juga tactical plan-nya. Jadi moto kita apa? Banjir lead, panen closing. Ya, itu jadi moto kita, teman-teman. Nah, nanti kebutuhan tim itu disesuaikan aja. Kita mulai nanti akan ngobrol masalah rekrut, training, sampai bimbing, sampai dia perform. Ya, tim ini perform. Nah, tim awal-awal bisa teman-teman mulai dari tiga. Kalau teman-teman udah punya budget, bisa mulai dari tim advertiser, ini bisa outsourcing. Tim content creator juga bisa outsourcing. Nah, saran saya yang nggak outsourcing, deal maker. Nah, jangan outsourcing semuanya. Tapi ada loh, saya CS itu outsourcing, tapi deal maker sendiri, ya gitu teman-teman. Ada gitu. Itu bisa teman-teman. In-house juga bisa, ya silakan sesuaikan, ya. Nah, nanti teman-teman kita akan belajar bikin struktur organisasi. Ini contoh aja, disesuaikan dengan kalau corporate kan sebenarnya branding, marketing, selling, dan CRM di tengah ya. Jadi ini misalnya teman-teman ditunjuk jadi project leader, seorang project leader marketing ini, kemudian di bawahnya ada tim content creator, tim advertiser, sama tim deal maker. Ya, yang mana nanti ya kita akan bikin ke activity, belajar bikin ke activity tim, ya. Jadi teman-teman nanti akan menuliskan ke activity-nya teman-teman apa aja, ya, tim punya tim apa aja. Tadi kalau punya tiga tim, berarti tiga tim ini masing-masing tiga aktivitasnya apa, ya, aktivitas kuncinya apa. Dari aktivitas kunci itu, ya, ini nanti teman-teman turunkan lagi menjadi job desk, ya, didetailin jadi job desk. Ya, dari job desk ini teman-teman nanti punya sistem report, ya. Kemudian punya KPI, punya reward dan punishment, punya SOP, dan nanti punya modul training untuk timnya teman-teman. Kalau teman-teman ya butuh modul training WA marketing, berarti nanti bikin modul WA marketing gitu. Intinya apa teman-teman? Faktanya scale up itu butuh tim dan sistem. Ya, butuh skill bangun organisasi. Ilmu jago marketing beda dengan ilmu bangun tim jago marketing. Ya, ingat ya, ilmu jago marketing itu beda dengan ilmu bangun tim jago marketing. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar bareng saya, ya insya Allah ini bukan November sih, jadinya Desember tadi ya. Teman-teman kita akan belajar materi inti ini, ya. Kita tunggu karena buat teman-teman yang hari ini ya eh, daftar, teman-teman nanti juga akan dapat template-nya. Bagaimana funneling kita mulai dari ya mendatangkan orang janji survei sampai dia survei, akhirnya akhirnya sampai closing, dan bisa meningkatkan skill sales tim SDM teman-teman, eh, ya jadi auto sultan kalau kata Kang Indra dia gitu. Oke, itu ya teman-teman, silakan gabung ke Fatih Institute, ya. Terutama ini materi ujung tombak nih, karena selling dan marketing adalah ujung tombak dari bisnis properti, ya. Jadi teman-teman mau main kontraktoran, fliperan, developeran, ya kan, investoran, kalau nggak bisa muterin duit, jualan, teman-teman ya nggak perform, ya bisnisnya nggak perform. Ujung ujung tombak dari bisnis ya terjadinya cash in, ya, cash in. Yang mana sebenarnya cash in ini juga harus mainnya juga harus disertai dengan cash out juga yang balance ya. Yang mana kalau selisih dari situ jadilah profit. Yuk kita budget panen closing, solusi untuk meningkatkan kualitas SDM dan sales marketing Anda. Kirimkan tim dan sales marketing Anda ke workshop kita. Insya Allah nanti kita akan sediakan juga paket magangnya buat teman-teman yang belum punya produk. Kita siapkan produknya, siapkan proyeknya, dibimbing sampai closing. Jadi duit 1.500.000 bisa balik jadi 20 juta kalau teman-teman serius praktek bareng kita. Ya, kita sediain produknya juga, kita bimbing juga. Nah, dan kita ada penginapannya juga. Gitu teman-teman. Itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC Kang Indra.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Coach Alpian. Ini beneran dari teman-teman, dari Kang Heri, Pak Edi, Ibu Rini mungkin, atau Pak Jaki ada yang ditanyakan dulu nih sebelum ditutup. Oke, jika nggak ada yang ditanyakan, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di acara ngopi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan itu dari kita. Nah, di sini mau request materi apa aja, silakan di sosial media kita, di follow, di komen, atau di kolom komen ini. Teman-teman boleh request materi, nanti akan kita sampaikan. Nah, yang memang dirasa terkendala dana dan lain sebagainya, teman-teman tinggal ikut offline aja jadi marketing kita atau jadi agensi kita, tetap kita bimbing juga buat teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Izin kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Kang Edi, Kang Jaki, dan teman-teman semua. Izin saya close ya. Oke, terima kasih Coach Alfian. Terima kasih banyak Coach Alfian ya. Izin kita close ya Coach Alfian ya. Assalamualaikum.